Halo teman-teman semuanya, balik lagi nih di Nexindo Audio Nugraha. Nah, pada kesempatan kali ini gue sama temen gue nih, tim sales dari Nexindo mau ngasih paketan OM. Bentuknya ada si ScanSpeak R62 nih, ya kan? Powernya pakai Zapco ST4X DSP, sama satu lagi subwoofer aktifnya udah ada di tokonya. Yuk sekarang kita langsung ke dealernya aja ya, Pak Lukas ya. Oke, siap. Yuk. Ini teman, ini salah satu dealer kita di daerah Cibubur yang memang spesialis car audio. Hari ini dia mau coba paketan kita nih, paketan ScanSpeak. Nah, sistemnya paketan ini plug and play teman-teman. Jadi dia pemasannya gak usah simple, gak usah ribet. Ya kurang lebih waktu pemasangan 1-2 jam. Nanti kita buktikan ketemu installernya ya. nah itu dia. Pokoknya perjanjian dari si paket ini simple, nggak perlu ngubah-ngubah apapun. Tinggal pasang doang. Waktunya juga nggak terlalu banyak lah. Jadi kita bisa nge-save waktu juga. Halo Mas Ino. Halo bos. Halo. Selamat sore. Sore. Keren nih barang yang Speak. Halo Mas Ino. Ya, halo. Sehat Mas Ino? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih kita. 4X. Nah jadi kita dari Nexindo lagi ada paketan baru nih, ya kan? Nah paketannya apa aja sih? Ini ScanSpeak R62 two-way, ya kan? Nah, terus ada powernya pakai ST4X DSP. Nah, terus ada tambahan lagi di belakang buat subwoofernya biar agak jeduk-jeduk dikit lah gitu ya kan. PCA Nih, subwoofernya aktif 10 in. Nah, Pasif radiator ya. nah menurut Mas Ino nih, ya kan? Ya. Gimana menurutnya tentang si ScanSpeak dulu deh, R62 ini? Ya. Kalau speaker R62 ini sebenarnya saya udah cukup familiar. Karena saya sering pakai ini speaker. Sering pakai ya? Sering pakai mid bass-nya ya, karena terakhir saya pakai emang mid bass-nya. Oke, terus? Berhubung ini ada paket plus Twitter plus pasifnya ya lebih bagus sih. Lebih bagus ya, lebih simpel ya. lebih simple. Jadi nggak terlalu ribet-ribet banget ya? Nggak terlalu ribet lah. Apalagi dengan ini prosesor apa power? Ini power built-in prosesor. Oh, kalau boleh saya bilang sih ini prosesor, tapi dengan watt yang lebih besar. Oh gitu ya? Iya. Karena Oh, full ini sebenarnya full prosesor sih. full prosesor ya, justru Iya. ya? Kalau kita bilang ini power, built-in prosesor kayaknya kurang match. Kurang match ya? Ya harusnya prosesor, tapi dengan watt yang lebih gede. Oh, jadi ini menurut opininya pribadinya Mas Ino ya? Menurut saya pribadi kan Nah. saya pernah pakai dan sering install, hasilnya cukup memuaskan. Cukup memuaskan ya? Nggak ngecewain lah gitu kan? Ya, berarti kan kita bisa bikin paketan ini, ntar kita bikin 6 channel aktif. Oh, 6 channel aktif malah? Ya, 6 channel aktif. Oke. Karena ini ada channel out buat subwoofer, setting subwoofer buat nyeting Si AS. subwoofer aktifnya. Oke. Berarti kan bisa benar-benar aktif. Nah, terus Mas cuma buat si AS 102-nya gimana? Bagus nggak sih subnya ini? Subwoofernya ini saya udah sering pakai juga. Oke. Kalau buat mobil sekelas, ya ini Avanza, ini minibus ini cukup kencang bassnya. Cukup ya istilahnya. Kencang dan enak ya ini ya. Karena dia udah double. Bukan double ya, satu subwoofer, satu buat pasif radiatornya. Nah, pasif radiator itu apa sih, Om? Pasif radiator ini sebenarnya kan buat ngakalin box yang kecil tapi suaranya bisa menggelegar. Biasanya mereka akalin dengan pasif radiator. Oh, gitu. Dimensinya boxnya kecil. Berarti ini cukup canggih ya di kelasnya. Cukup canggih. Oh, Di antara oke. yang lain mungkin ini ya worth it lah. Worth it lah ya. Iya. Nah, oke. Nah, Mas Ino, Ya. untuk si Zapco ST4X DSP ini menurut Mas Ino kelebihannya apa sih? Kalau saya
saya masang ini mungkin sering banget ya, karena setelah adanya Zapco S seri ST DSP ini, saya udah nggak terlalu banyak nyetok prosesor eksternal. Oh gitu. Iya, karena dengan apa ya, dengan satu benda ini udah bisa buat nyeting semua sih, nggak usah harus tambah prosesor eksternal. Udah gampang berarti ya, nggak gampang. repot-repot banget ya. Terus kan ini konsepnya konsepnya OM ya. OM Iya, tuh berarti konsepnya kan OM. head unit standar bawaan mobil. Iya. Standar bawaan mobil head unit itu nggak ada RCA. Dia ada cuman high input. High input ya. High input doang. Betul. Nah, si Zapco ini udah ada fasilitas high input. Itu salah satu keunggulannya lagi ya. High inputnya dia berikut power on. Begitu high inputnya disambung, power langsung otomatis nyala. Oh gitu. Oke. Terus diameternya ini cukup imut sih, bilang kecil lah, kalau buat ditaruh jok masih nyaman, Compact banget ya. masih lega lah. Nggak ngeganggu si yang jok lain. kan? Nggak, aman. Oh, aman ya berarti ya. Terus terminal juga kayaknya bagus sih, model jack begini. Dengan terminalnya kalau power yang lain mungkin jepit-jepit, nah ini masuk kunci. Masuk kunci ya. L. Oke. Digit. Nah, Terus yang lainnya lagi mungkin, nah ini channel subwoofer out ya. Ini saya yang bilang tadi, kalau ini kita pasang semua keseluruhan jadinya 6 channel aktif, berarti Oke. by M, Twitter langsung ke power, bass langsung ke power, sisa channel pre-out ini buat setting subwoofer aktifnya PCA. PCA ini ya, Iya. AS102. Ya, jadi udah cukup lah saya bilang. Oh, udah cukup ya. Ya, ya kompak lah, Compact nggak ya. terlalu bertele-tele. Nah, terus buat si PCA AS102R ini, PCA kenapa dia percaya sama si subwoofer ini gitu loh? Kalau subwoofer ini apa ya, frekuensinya saya udah coba, dia bisa rendah. Oh, dia bisa rendah? Iya, bassnya rendah, cuman nggak gaung, Nggak gaung. dung gitu nggak, karena dia udah ketolong pasif radiatornya sendiri sih. Pasif radiator ini bikin suaranya seolah-olah kencang, cuman nggak gaung bassnya. Tight Oke. gitu. Jadinya tight ya. Iya. Jadi nggak kayak yang ngegaung-gaung gitu Ya ya. kalau gini kan ada pilihan subwoofer aktif model dadu gini di belakang, apa subwoofer kolong. Oke. Sebenarnya lebih bener subwoofer kayak gini ketimbang subwoofer kolong. Kalau subwoofer kolong mungkin ya frekuensinya sebenarnya sama antara speaker di pintu, mid bass di pintu dengan subwoofer kolong itu sama, jadi bentrok. Oh. Nggak oke. match sebenarnya, terlalu Oke. dipaksakan lah. Cuman karena nggak tahu iklan apa gimana kan yang beredar begitu. Plug and play itu prosesor, subwoofer kolong, speaker two way. Oke. Nah, kita bikinnya berbeda. Kita bikin ya emang agak gede sih subwoofernya, cuman cari suaranya bagus bener ya ini. Berarti kalau mau bener bagus, suaranya hasilnya pun bagus, pakai ini oke Subwoofernya ya. ini. Masalahnya Oke. kalau misalkan kita bikin di kolong jok pasti nggak akan maksimal sih. Oh. Karena Nggak saya akan kan maksimal, berdasarkan pengalaman saya ya banyak juga pasang subwoofer kolong apa. Paling Nah. ideal ini kalau nggak bikin box pasif sekalian. Bikin box pasif sekalian Karena ya. kan powernya harus beda lagi. Oh iya betul. Ini kan udah ada power. Nah, Mas Ino, ini kan ada yang versi 8 in nih, Ya. ya kan? Ya. Nah, kalau nantinya bakalan masuk lagi, apa lebih baik pakai yang 8 in untuk biar space makin bisa berguna gitu loh? Kan kalau pakai 10 in nih terlalu gede gitu kan? Ya, kalau Nah. kalau ini mungkin pilihan ya. Kalau yang Oh, orang oke. yang masih seneng bassnya agak kencang, mungkin 10 in. Cuman Hmm. bagi yang orang-orang udah nggak seneng bass, 8 inci aja udah bagus. Oh gitu. Udah bagus. Jadi nggak masalah ya? Nggak masalah. Pilihan- 10 apa 8 itu tinggal si customer mau yang dimensi kecil, apa dimensi gede. Bassnya juga mau yang bass kencang apa yang slow aja. Oh Pilihannya gitu. cuma itu. Oke. Jadi itu dia beberapa keunggulan dari driver yang udah kita bawain ke Mas Ino ini. Langsung kita buat tempur. Oh, buat tempur ya. Mau masukin kontes lagi nanti. Ya kelas-kelas OM mungkin bisa ini. Oh, OM look. OM look ya. Ya.
Mungkin kalau kelas yang lain udah banyak mobil ya buat kompetisi yang lain banyak. Wah, itu harus direview tuh satu-satu tuh. Ntar kita review satu-satu. Oke, Kita siap. kupas semua ya. Yoi, kupas. Ini sekarang kita tinggal langsung ke pemasangannya aja ya. Instalasi, cuman instalasi mesti pelan-pelan ya. Iya, pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Yuk, langsung dimulai. Itu dipakein ganjelan gitu biar kenapa tuh? Ya kalau speaker langsung ditempel kena besi kan pasti ada getar, ada ringnya. Oh, Kita buat ngurangin getaran lah, Iya, gitu ya. getar. Housing bawaannya. Nah, housing bawaannya dia tuh sebenarnya bisa pasang di sini. Dashboard. Ini. Atau di sini. Di sini kayak ini posisinya. Kalau saya masang posisinya dibikin tinggi karena ngejar suaranya biar fokus di atas dashboard semua. Paling nggak dapat staging, imagingnya bagus lah ketimbang kita taruh di sini pendekan. Iya. Jadinya ntar rasa lebih pendek. Oh. Nanti kalau di sini makin tinggi lah gitu. Kalau di sini paling nggak rata lah sejajar sama telinga kita. Nah kita coba pasin teman. Nah ini Itu bawaannya double tipnya. bawaannya dia udah dapat double tip. Double tipnya 3M. Jadi jangan khawatir copot.